Pemirsa, karangan bunga bernada kecaman dan sindiran keras atas vonis bebas terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Ronald Tanur terus berdatangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Karangan bunga dikirim dari berbagai kalangan masyarakat yang merasa prihatin dengan putusan hakim tersebut. Puluhan karangan bunga bernada kecaman dan sindiran atas vonis bebas terhadap terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Gregorius Ronald terlihat memenuhi halaman Pengadilan Negeri Surabaya. Puluhan karangan bunga tersebut mulai terlihat di Pengadilan Negeri Surabaya sejak hari Jumat dan terus bertambah hingga siang tadi. Karangan bunga ini dikirim oleh berbagai kalangan masyarakat yang merasa prihatin atas buruknya sistem peradilan di tanah air. Desakan tuntutan keadilan untuk korban penganiayaan Dini Sera Afrianti muncul dari berbagai elemen. Seberapa besar hal ini dapat mendorong dugaan pelanggaran etik hakim dan seberapa pengaruh terhadap kasasi di tingkat MA? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Kang Asep. Salam sehat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Asep, saya ingin tanya pengalaman Anda sebagai mantan hakim tentu saja ya begitu. Soal kalau masyarakat awam kan melihatnya begini, kok bisa ya bebas? Padahal tanpa dengan analisis yang rumit atau mengetahui kasus yang rumit sudah jelas itu saat kasus ini awal pertamanya muncul ke publik dan sempat ada gambar viral di berbagai media sosial begitu kan. Kok bisa ini bebas? Menurut Anda yang pernah menjadi hakim, kira-kira celahnya di mana sih logika yang dipakai oleh tiga hakim saat itu? Ya, karena Mas Indra, saya yang bekas hakim puluhan tahun aja bingung kok putusan bisa begitu. Kan sederhana, anak TK pun, SD pun tahu. Selama jangka waktu dia ke tempat hiburan sampai dia terakhir meninggal itu kan bersama pacarnya. Kalau sama pacar pasti disayang. Nah, kenapa dia ada luka? Buktinya visum et repertum. Tapi kesimpulannya kan meninggal itu karena minum alkohol, jadi kena lambung. Padahal ada visum et repertum, ya, bahwa ada luka-luka, ada bekas lindasan, ada bekas penganiayaan dan sebagainya. Itu kan saksi menunjukkan di situ dari mulai tempat hiburan, turun dari lift, dia marah di tempat parkir sampai di tempat apartemen. Itu kan rangkaian peristiwa dari kesimpulan dia selamanya di situ. Dia luka sama siapa? Kan kalau pacar dilukai pasti sama orang lain, nggak mungkin sama orang lain dalam jangka waktu jam malam itu sampai dini hari itu. Artinya penarikan kesimpulannya itu yang nggak valid, nggak logikanya nggak jelas. Artinya gini, kan suatu putusan itu, pertanyaan pertama hakim, adilkah putusan saya? Nah sekarang masyarakat bergejolak, berarti kan tidak adil. Kan kalau putusan biasa-biasa malah sekarang kan lagi musim. Kalau putusan diapresiasi oleh publik, contoh yang paling gampang terakhir, kasus putusannya Eman di Bandung. Dulu pas putusannya Sambo di Selatan. Karangan bunga itu memuji hakim kan, karena hakim saya rasa keadilan masyarakat. Kalau ini kan tidak, dicerca, dihina, maka kasar semua kan ngomongnya ya, cercaan, hinaan. Yang saya kira ya begitulah masyarakat marah gitu kan. Iya. Kalau saya membaca ya pertimbangan dari hakim dan ini disampaikan oleh pihak kejaksaan justru bahwa yang disampaikan jaksa saat di persidangan itu visum et repertum disampaikan di sidang, luka pada bagian hati di korban ya akibat benda tumpul dan ada bukti lindasan dari ban mobil. Nah, tetapi hakim dalam pertimbangannya menyampaikan korban meninggal akibat alkohol di lambung korban seperti yang tadi Kang Asep ceritakan. Kemudian hakim juga menimbang tidak ada saksi yang menyatakan satupun penyebab kematian korban. Bagaimana Anda melihat salah satu pertimbangannya adalah tidak ada saksi yang menyatakan satupun penyebab kematian korban? Hanya orang gila lah ketika pacar digebukin di depan umum. Sederhana kan? Ya nggak mungkin ada dipukulin, digebukin depan umum. Tapi kan rangkaian ini dia tidak mungkin melakukan itu. Tapi rangkaian itu udah jelas. Pertanyaan tadi, selama dia kan sama dia, ya ban siapa yang nempel di tubuhnya, di lengannya, di badannya sebelah itu kan? Kalau bukan bannya dia kan? Dan itu terbukti Pak tukang parkir saksi lihat kan? Satu itu. Kedua, sejak kapan hakim jadi dokter? Tidak ada satupun dokter yang mengatakan dia mati karena minum alkohol kena lambung. Ya, di mana menyimpulkan itu kan hakim terus narik dari keterangan ahli. Kalau kan beberapa kejadian sering dimunculkan, selalu pertanyaannya itu harus ahli yang menentukan atau ahli forensik ya yang menentukan bahwa bedah ini lukanya di sini. Tidak ada satupun luka itu.
Ya, Kang Asep juga ini ya, soal penilaian hakim dalam mengambil keputusan itu kenapa terbebas dari segala tuntutan dan dakwaan, yaitu terdakwa masih berupaya melakukan pertolongan pada masa kritis, sempat membawa korban ke rumah sakit. Bagaimana sense dari alasan ini menurut Anda? Make sense tidak? Ya tidak, dan kebetulan gambar lagi dilihatin kan di Metro. Iya, betul, betul. Siapa yang menyatakan justru dia kaget, justru setelah mati itulah baru di situ kan. Dia itu tidak yang menyuruh, karena ketika dari tempat hiburan itu dari parkir ketika setelah melindas itu kan harusnya dibawa ke rumah sakit, justru dibawa ke apartemen, malah dia lari ke kamarnya, turun di bawah sudah ada saksi lain. Ketika diserahkan orang sudah tidak bernyawa. Artinya apa? Ya, dari mana pernyataan bahwa dia telah ada itikat baik bahwa rumah sakit, kan harusnya keluar rumah sakit itu ketika terjadi kejadian turun dari lift di tempat hiburan langsung ke rumah sakit. Mas Indah orang Surabaya tahu rumah sakit dari tempat hiburan itu kan, masa ke apartemen? Apa-apaan ini? Kesimpulan dari mana hakim itu menarik itu fakta yang tidak ada dalam persidangan. Ya, intinya ini konyol lah berarti ya, Kang Asep ya, tidak ada satupun celah sebenarnya yang membuat ini ada alasan untuk membebaskan menurut Anda ya? Ya, ini putusan hakim itu dalam pertimbangan rasio desidendi-nya harus logis. Artinya gini, harus bahasa hukumnya ya, teknis sebentar ya. Etos, logos, patos. Artinya secara filosofis harus dipertahankan. Misalkan gini, putusan harus demi keadilan Sang Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu judulnya. Kedua, berusaha harus kemanusiaan adil beradab. Ini orang tidak memanusiakan orang meninggal. Kalau gitu siapa yang nganiaya selama jam itu? Kedua, lebih penting lagi nih, keadilan yang berkeadaban. Kalau dia tidak berkeadaban, artinya sebaliknya kan biadab. Maaf, saya kasar ngomong, tapi saya nggak takut. Ya, Kang Asep, ini juga menariknya ya, ketika ini disorot masyarakat, lalu kemudian dari Pengadilan Negeri Surabaya pihak humasnya lah kurang lebih seperti itu yang menyampaikan bahwa ini sebuah putusan yang biasa saja. Kemudian ada pernyataan juga dari Pengadilan Negeri Surabaya ya, humasnya juga yang menyampaikan bahwa 3 hakim ini nggak main-main loh, kurang lebih menggambarkan kapabilitas dan kredibilitasnya. Karena dicontohkan salah satu hakim, kalau tidak salah hakim ketuanya itu adalah hakim yang pernah memvonis mati kerabat seorang hakim lain lah begitu, karena ketika melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Artinya mau ditunjukkan kepada publik bahwa kredibilitas, integritas dan kapabilitas dari hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ini jangan dipertanyakan. Bagaimana Anda melihat ini? Pertama, kalau seorang hakim, sekali lagi humas, menjelaskan putusan itu sudah terlihat situ. Kalau dijelaskan berarti putusan tidak jelas. Itu yang pertama. Itu tidak boleh. Hakim berarti melanggar aturan perilaku. Menjelaskan putusan nanti yang berhak tingkat tingginya. Ya, kalau sekarang kasasi. Tidak boleh seorang humas menjelaskan isi putusan. Ya, satu itu. Kedua, kemudian lari ke pribadinya. Enggak jaminan hakim yang sudah putus mati menghukum. Kalau saya buka akan tuntuhlah peradilan ini. Tidak ada jaminan, sekali lagi, hukum yang pernah memutus dulunya sekarang justru kita yang dilihat itu putusan sekarang. Logis enggak? Yang menarik kesimpulan matinya karena itu. Ya, kata tadi karena minum alkohol. Dari mana persoalan? Nah, sekarang satu persatu mau saya buka satu persatu hakim itu. Gampang kok, hakim seperti jejak digitalnya bisa dibuka. Tapi cuma masalahnya pertanyaan justru ke humasnya. Ngapain mempertontonkan hakimnya itu soal biasa? Biasa ngawur menurut saya, bukan biasa bener. Ya, kok alasannya enak banget. Udah biasa. Ya biasa itu kalau seperti Jakarta Selatan atau Bandung itu biasa, bagus putusannya diterima oleh publik. Nah, kalau nggak diterima oleh publik itu luar biasa. Akal publik, kewarasan publik sekarang bicara semua. Ya, kalau bagus mah nggak ada masalah kan. Pertanyaan sederhana selalu saya katakan. Kan itu tuh jelas sama terdakwa. Ya, direkonstruksi juga dia tidak nyangkal ya proses itu. Ya, di persidangan jelas sama ahli, surat itu lebih dari 2. Nah, kalau sekarang menyatakan itu putusan biasa, di pertimbangannya babla, kemudian lari ke pribadinya hakim yang wah gitu. Kalau saya wah yey, wah dulu putusannya, sekarang yey putusannya memalukan. Iya. Oke, berarti bagaimanapun menggambarkan putusan itu baik atau tidak baik itu nggak ada hubungannya dengan rekam jejak kredibilitas yang lama-lama, jadi nggak usah dihubung-hubungkan gitu maksudnya kurang lebih ya. Ya dilihat aja yang sekarang seperti apa ya. Harus linear. Misal gini, sekali contoh.
ya misalnya paling orang dikenal Artijo. Orang tahu Artijo kalau putus koruptor kan justru melambung terus kan. Iya, Tidak pernah iya. turun kan. Atau sekarang Pak Narto wakil ketua atau hakim tinggi ya si Nugroho Setiaji atau beberapa hakim terbaik. Itu kan orang tahu kalau ketemu dia udah selesai. Nah, kalau dia turun naik itu berarti ya kayak keimanan kita lah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau sedang naik sedang apa, sedang turun apa. Udah tahu lah, sudahlah. Iya, Kalau ini iya. nggak usah ngomong dikaitkan dengan pribadi hakim. Lihat cepat hakimnya coba. Yang satu pernah masalah di Lampung, yang satu pernah masalah di Malang, itu kan lucu itu Iya. yang kejuruhannya gitu. Nanti ketuanya saya bongkar kenapa di Medan dia hukum gitu. Ya silahkan nanya. Exactly Bawas Makabung punya data kok 3 hakim itu. Ini lebih tahu lagi kalau selain ke pribadi Iya, saya buka iya. lagi. Kalau hakim masa di kelas 1A terus. Giliran dong ada hakim di kelas 2. Dia Medan, Jakarta, Lampung. Emang banyak hakim obat nyamuk dia di kelas 1 terus. Justru itu Dugaannya apa dipertanyakan. dugaannya Ada apa kira-kira? Ada nggak beres nih berarti ya? Bisa di kelas 1 terus tuh? Ya, tadi saya katakan tadi di pagi itu dengan Iqbal, ya. Heeh. Ya, hakim itu kalau promosi, mutasi, ya harus lihat bibit bobot. Justru itu Iya. jadi masalah. Kan Surabaya ini pernah beberapa kasusnya mulai tarik jauh. Surabaya itu pernah ya dulu tuh zaman dulu ya zaman hakim ketua mudanya Pak Adi berani memalsu di Surabaya itu ada karyawan putusan Mahkamah Agung dipalsu itulah istilah KKN lahir dari Pak Adi Handoyo kejadian Surabaya. Kemudian ada hakim yang masalah dari Lampung yang ketangkap sama KPK. Belum Iya, beberapa iya. lagi hakim lainnya kan Panitra juga. Kan ada kejadian. Nah, sekarang kejadian lagi. Kan seharusnya Mahkamah Agung tahu. Ini hakim-hakim di kelas 1 jangan masuk kelas 1 giliran yang lain dong. Nah, di kelas 1 Oke. apalagi Iya, iya. kan dikaitkan sama usia mau pensiun. Kang Asep singkat saja nih Kang Asep ya. Ini kan berarti ada kekecewaan publik nih. Kekecewaan publik dan memang secara analisis akademisnya kelihatan dari Kang Asep sebagai mantan hakim juga melihat ini intinya konyol lah ya. Nah, bagaimana kemudian terjawab keresahan dan kekecewaan publik ini ada hukuman atau sanksi terhadap hakim tersebut? Apakah ini di KY? Apakah ini di mana? MA misalnya? Di mana Kang Asep? Ini ada Untuk masyarakat etis, mendapatkan jawaban atas kekecewaannya ini. Etis nanti biar KY melihat karena data dari pengacara itu ketika sidang hakim kan tidak boleh menyatakan perbuatan salah atau tidak apalagi kan ahli atau saksi itu bisa diperiksa oleh KY di dalam persidangan kan nampak satu itu. Nah secara yuridis ketika kasasi saya berharap kasasi dipegang oleh hakim-hakim yang memang hakim ya sekali lagi hakim Oke. memang hakim bukan Christine Hakim atau Irfan Hakim atau Cepi Hakim ya. Kalau nanti dipegang hakim keputusan dibatalkan berarti ada kemampuan teknis walaupun boleh hakim dibatalkan. Cuman persoalannya bagi saya ya kalau dia telah jelas mengusik rasa keadilan masyarakat tadi yang harus memanusiakan orang tanpa kemanusiaan dan keberadaban dan yang dibatalkan fatal harus dihukum dong. Jangan sampai tenang aja soal baik. batal kita beda. Itu jangan. Itu lagi itu etis, kemudian yuridis, kemudian yang lebih penting ya hak putusan itu harus diterima ada kemanfaatan bagi publik. Betul. Nah, ketika Ya. publik melihat putusan-putusan sekarang dirusak, ini yang bahaya lembaganya ada ketidakpercayaan ke lembaga peradilan. Bayangkan kalau rakyat tidak lembaga percaya kepada peradilan, rakyat bisa membuat peradilan jalanan itu bahaya. Wah, itu memang jangan sampai ya. Peradilan rakyat, peradilan jalan jangan sampai. Terakhir nih. Hakim jangan main hakim sendiri. Nah, buktinya hakim nggak main sama sendiri, main sama teman-temannya mungkin. Ini yang bahaya. Oke, nanti kita lihat ke depan bagaimana penindakan terhadap atau mungkin follow up soal kekecewaan publik terhadap 3 hakim ini ya. Dan bagaimana kasus ini bisa kemudian dikasasi juga bisa berjalan. Karena ada hal teknis tadi yang menjadi masalah juga dikomplain sendiri begitu oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Terima kasih Kang Asep atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.